pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba
Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendiri engkau katakan hal itu,
Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, Orang Yahudi kah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini.
Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota.
Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja Yahudi, tetapi Ia mengatakan, Aku Raja Yahudi." Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, dirilah dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Karena ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu,
persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak harum, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain linen, dan membubuinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu, hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Dan bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Sempat cemas tadi mau berangkat untuk ibadah Jumat Agung ini karena hujan ya. Tapi kalau tidak keliru, saat kita akan memulai ibadah ini hujannya menjadi reda. Dan paling tidak sejauh mata saya memandang tidak banyak yang kipas-kipas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setiap kali merenungkan tentang mengapa orang harus menderita, entah karena dia ditolak, dituduh, entah mungkin mendapatkan pengkhianatan, semuanya membawa pada kesusahan, penderitaan. Sementara ada keyakinan kuat bahwa sebenarnya kita mengalami itu lebih sebagai korban. Dan biasanya kita ini mempunyai kecenderungan untuk membuat pembelaan. Dan kalau pembelaan itu tidak mempan, kita bisa memilih untuk kekerasan. Dan kekerasan adalah melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, Anda orang tua hingga hari ini, atau anak-anak nantinya akan menjadi orang tua. Atau saya balik lagi, orang tua pernah menjadi anak-anak. Berapa kali kita mengalami kesusahan dan penderitaan sebagai orang tua? Merasa sudah berbuat banyak, tapi apa yang terjadi? Usaha kita, pemberian hidup kita tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan terhadap kita sebagai orang tua. Atau ketika Anda sungguh-sungguh berjuang dengan baik, benar, di tengah masyarakat, pekerjaan, melayani dalam hidup menggereja, tapi ada penolakan-penolakan dan membuat Anda merasa menjadi sendiri, percuma. Peristiwa kematian Yesus ini selalu membantu saya untuk memahami ini. Awalnya tidak mengerti, sulit menerima, tapi kalau kembali kepada Dia, maka saya belajar banyak. Saat seperti itulah kita akan mendapatkan kekuatan, buah salib, buah dari penyangkalan diri, buah dari memanggul salib. Mari kita lihat Injil Yohanes ini. Yesus beralih dari dunia ini kepada Bapanya dengan mati di kayu salib. Dia ditolak oleh orang Yahudi dan dituduh sebagai seorang yang mengancam keselamatan bangsa. Ditolak, kita semua pernah mengalami bagaimana rasanya ditolak. Padahal kita udah berbuat baik, bertahan dalam kebaikan, enggak membalas, udah ditolak lalu dituduh lagi, diomongin lagi, diviralkan lagi. Bahkan kemudian lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada kalau seluruh bangsa menjadi binasa, menjadi korban. Pernah kita mengalami dalam pergaulan persahabatan, dalam pelayanan kita menjadi korban? Semuanya itu saudara-saudari bisa terjadi karena dalam Injil Yohanes pada awal bab 1 ayat 11, Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya.
kita bisa membayangkan peristiwa sengsara ini terjadi dalam bab berapa dalam Injil Yohanes. Tetapi pada awal bab Injil Yohanes sudah ada pernyataan bahwa dia akan datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Ketika Anda sudah melakukan atau merencanakan sesuatu tapi tahu sebelumnya tidak akan diterima, kira-kira masih mau berjuang melakukannya? Tak ngerti wis ditolak tapi tetap berani melayani? Sulit dipahami. Arep ngomong apik engko mesti balesane ya padha wae kaya wingi-wingi. Yang terjadi adalah fakta kebenaran ditolak dan orang benar dikorbankan. Sudah ada fakta kebenaran, orang sebenarnya bisa menilai. Tapi kemudian rupa-rupanya orang benar dikorbankan. Anda pernah di tempat pekerjaan, dalam lingkungan RT RW, sing disebut-sebut wong Katolik iku selalu lebih banyak dipilih untuk menjadi bendahara RT atau RW, ngono jek dituduh melakukan yang benar tapi kemudian dikorbankan. Apakah makna kematian Yesus ada yang lebih daripada itu? Inilah yang menjadi misteri. Justru kematiannya adalah saat dia ditinggikan, dimuliakan, saat dia mengasihi orang-orang miliknya di dunia ini sampai pada kesudahannya. Saya bayangkan seperti orang tua mengalami apapun sikap dari anaknya, entah menyenangkan, entah menyedihkan, bola bali salah, ditompo maneh, tapi tetap sampai kesudahannya memberikan dirinya. Apakah Anda berani mengatakan itu mudah? Enggak. Tapi inilah kematiannya justru menjadi saat dia dimuliakan. Bagaimana kita bisa mengerti? Dimuliakan kan mestine sing enak, sing seneng, sing akeh bolo, sing selalu didukung. Tapi itu enggak terjadi. Justru saat kematian, misterinya adalah dia saat ditinggikan itu. Dengan demikian, ini adalah bukti kasihnya kepada kita hingga sampai pada kesudahannya. Dia mati sebagai orang yang tak bersalah. Agar apa ya? Agar kita berani keluar dari segala ketakutan dan tidak mengulangi kejahatan dosa yang serupa dalam hidup kita dewasa ini. Petrus sangat takut membela Yesus, bahwa dia tahu Yesus benar. Tapi lek wis dihadepne karo wong akeh sing gak seneng ya. Wani mbela, berapa kali dia menyangkal? Berapa? 3 kali. Sing terakhir ada tanda apa? Oh, saya jadi ingat seperti kalian petugas pasio ya. Ada Romo, teman itu menceritakan pada saat seperti ini pasio. Petrus pun menyangkal lagi dan sekitarku juga berkokoklah ayam. Liru kan kui? Kudu ono terakhir ya, benar. Apa yang kemudian dilanjutkan? Berkokoklah ayamku guruyuh. Dia merasa sekian detik loh. Kok terakhirnya kok gak pas? Iya carane iki. Kok yo pinter cerdas gitu ya. Ayam berkokoknya bagaimana? Nah, pas toh ya. Jangan ditiru. Itu terjadi. Saya nggak guyon, ini ada Romo yang cerita seperti itu. Nah, Petrus takut. Kita biasanya takut keluar
untuk membebaskan diri. Tugas ini amat berat, tetapi dia tidak mau membiarkan kita seorang diri. Kita diminta belajar tidak takut seperti Petrus untuk menjadi saksinya. Dia sendiri telah meyakinkan kita bahwa dalam dunia ini kita memang bisa atau akan mendapat penganiayaan. Mengherankan. Dia meyakinkan kita loh dengan peristiwa kematian ini, bahwa murid-muridnya bisa dan akan mengalami penganiayaan. Tetapi kita diminta tidak perlu takut. Mengapa? Karena dia telah mengalahkan dunia. Apa artinya bagi orang Katolik? Kalau dia telah mengalahkan dunia, berarti dia berkuasa. Dia berkuasa. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Rohnya akan dihembuskan kepada kita. Seperti nanti Petrus, teman-temannya, setelah penampakan kebangkitannya yang mulia itu, bagaimana sebelum dia naik ke surga, dia mengembuskan rohnya. Karena dia telah mengalahkan dunia dengan kebangkitannya. Hanya pada Jumat ini, Petrus belum mengalami itu. Dia masih hidup dalam kegelapan. Dan orang yang hidup dalam kegelapan selalu dibelenggu oleh rasa takut. Rohnya sendiri akan dihembuskannya kepada kita. Dia tidak mau supaya kita diambil dari dunia. Dia mau supaya kita selalu ada dalam pelindungannya dari yang jahat. Maka dari sini saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita belajar memahami mengapa orang Katolik setiap Jumat Agung menghormati salibnya. Bahkan dulu sebelum pandemi kita selalu mencium dari kaki salib Tuhan. Pinolong Solo, Malambok, Sun. Itu kematian loh, malah mbok hormati, mbok hargai. Maka kemudian kita tidak khawatir, tidak takut. Justru dalam salibnya bukti tanda keselamatannya bagi kita. Bukti tanda kekuatannya bagi kita. Tanda cinta dan perjuangannya. Maka setiap kali para orang tua, entah kemudian menjadi bapak seorang diri, entah menjadi ibu seorang diri, mengalami pengalaman-pengalaman kepahitan, sulit mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Dan kemudian pada titik tertentu dia melihat salib Tuhan, menyatukannya, dia akan paham ada buah salib. Apabila percaya kepadanya, kepada semua yang terjadi hari ini, kita tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan. Kita akan menjadi anak-anak terang yang akan menerangi orang-orang di sekitar kita. Dan itulah tugas kita. Buah salib yang kita terima hari ini. Berkat Tuhan menyertai kita. Mari kini kita bersatu dalam doa umat meriah.